Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk kepada pembacaan buku biografi Khalifah Rasulullah, yang pada kesempatan ini kita akan membahas selanjutnya tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah. Pada lembaran ini saya tidak ingin mengupas tuntas sosok Umar radhiyallahu an, tidak pula menambah pengetahuan manusia dengan keagungan pribadinya serta ketinggian cita-cita beliau. Saya juga tidak bermaksud mentakziah diriku dengan menulis sejarah orang yang dicintai dan diridhai Allah. Semua usaha yang saya lakukan ini jauh lebih rendah dari semua itu. Saya hanya ingin mengisahkan cuplikan secara singkat tentang kisah beliau, Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an. Jika kita menilik pada sejarah, kita akan mengenal sosok Umar radhiyallahu an meskipun takdir tidak mempertemukan kita dengan beliau secara langsung di gerbang kota Madinah. Kepribadian beliau menyelimuti zaman dan memenuhi seluruh tempat dengan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dengan keadilan para pemimpin, zuhudnya para hartawan, khusyuk dan tawaduknya para ahli ibadah, kasih sayangnya orang yang berkuasa dan ketenangan orang-orang yang bertakwa. Inilah yang akan kita hayati pada lembaran-lembaran berikut. Terlebih dahulu mari kita hadirkan roh kita bersama Umar radhiyallahu an dan mengambil hikmah dari kisah beliau yang telah diuraikan oleh saksi hidup pada masa beliau. Karena kita tidak dapat berjumpa dengan beliau secara langsung, maka maksimalkan pendengaran, penglihatan dan hati kita untuk menyaksikan pribadinya yang kuat lagi terpercaya. Beliau ialah seorang guru yang tak ada seorang pun dapat menandinginya. Kita akan meluangkan waktu untuk menyelami kisahnya melalui tinta-tinta yang diukir oleh sejarawan. Kebersamaan kita dengan Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an melalui sejarah beliau sangat berbeda dengan kebersamaan kita dengan para penguasa dan pemimpin lainnya. Sungguh hal ini terasa amat berbeda. Ketika kita menyelami sejarah beliau, rasanya kita tidak dapat menikmati lezatnya makanan dan minuman, kelapangan hidup, kasur yang tebal lagi empuk, gelas-gelas yang tersaji, bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. Begitu juga kita tidak dapat menikmati rasa santai, bermegahan, pangkat serta kedudukan yang tinggi. Oleh sebab itu, mendalami kepribadian beliau menjadi hal yang sangat menegangkan. Kadangkala mendalami kepribadian beliau juga merupakan sesuatu yang digemari oleh sebagian orang karena tercermin kemuliaan beliau nan agung. Umar adalah sosok yang kewibawaannya dapat kita saksikan meskipun kita hanya membaca sejarahnya. Seakan-akan kita sedang hidup bersamanya. Kisah yang terurai melalui episode sejarah tidak berbeda dengan kenyataan yang ada. Hanya saja kepahlawanan beliau tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata kita. Meskipun demikian, hati dan akal kita mampu merasakannya. Seakan-akan kita sedang hidup bersama beliau, mampu melihat sosok beliau yang selalu bersungguh-sungguh dalam bekerja dan beribadah. Beliau adalah guru dan pendahulu nan agung. Tidak ada keindahan, kenyamanan, dan kenikmatan yang dapat mengungguli indahnya mengenal kehidupan Umar radhiyallahu an meskipun kita tidak pernah bersua. Lelaki agung yang penuh kesederhanaan, selalu tampil sederhana meskipun memiliki kekuasaan. Lelaki yang kokoh berpegang pada keadilan dan kasih sayang. Ia tidak akan beristirahat dan membiarkan orang yang berada di sekitarnya begitu saja, tetapi ia memberikan kepada mereka secara maksimal kedudukan yang tinggi, kenyamanan dan segala yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Inilah dia Amirul Mukminin, lelaki yang memiliki kepribadian yang mulia dan dididik dengan ajaran dinul Islam. Dia adalah seorang pemimpin yang beriman. Jika ia disandingkan dengan seluruh pemimpin sejak awal manusia diciptakan hingga hari ini, maka dialah pemimpin yang paling agung, baik dan suci. Inilah aktivis yang mampu melahirkan pergerakan, kecerdasan, pekerjaan, dan pembangunan. Dia adalah guru yang berusaha meluruskan visi misi kehidupan, menyinari kehidupan dengan cahaya, dan menghiasi kehidupan dengan keagungan perangainya. Dialah pemimpin bagi manusia yang bertakwa.
Lihatlah bagaimana sejarah hari ini mengupas kepribadian beliau dan apa hikmah dari sejarahnya yang unggul. Apakah sejarah tersebut hanya bercerita seputar langkah beliau dalam upaya pembebasan kota atau hanya menyebutkan kemenangan-kemenangan yang diraihnya? Sungguh potret kehidupan Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an mampu menyita perhatian manusia dari hal-hal selainnya dan memalingkan sejarah dari kisah-kisah selainnya akan selalu terkenang dalam sejarah. Kehidupan seorang lelaki yang rela berjalan di bawah terik panas matahari yang menyengat demi menjaga harta kaum muslimin dari kelenyapan dan kehilangan. Karena ia takut jika Allah menghisapnya dengan hisap yang sulit. Atau lelaki yang menemani istrinya di penghujung malam untuk memikul sekarung gandum serta membawa sekantong air dan mentega. Pada saat istrinya mengurus seorang ibu yang mengalami kesulitan saat hendak melahirkan, ia rela berada di luar gubuk demi membuatkan makanan untuk anak-anak wanita yang sedang dilanda kesulitan tersebut. Atau seorang khalifah yang terlambat datang ketika hendak berkhutbah Jumat lantaran hanya memiliki satu selendang yang masih dicuci. Beliau datang sambil berlari kecil dengan menggunakan selendang yang ditambal dengan 21 tambalan serta sarung yang masih dalam keadaan basah. Sebelum ia naik mimbar, ia meminta maaf kepada jemaah atas keterlambatannya sembari berkata, "Selendang ini telah menghalangiku untuk datang tepat waktu. Selendang ini juga basah dan aku menunggunya hingga ia kering karena aku tidak memiliki selendang selainnya." Atau lelaki yang mendapat hadiah berupa manisan yang dibawa oleh seorang utusan dari wilayah Azerbaijan. Ia bertanya kepada utusan tersebut, "Apakah seluruh masyarakat di sana sudah memakan manisan ini?" Utusan tersebut menjawab, "Tidak, sesekali tidak, wahai Amirul Mukminin. Ini adalah makanan pilihan bagi orang-orang pilihan." Umar radhiyallahu anhu pun terkejut lalu berkata, "Di mana untamu? Bawalah hadiah-hadiah ini dan kembalikan kepada pemiliknya dan katakan kepadanya, Umar memerintahkanmu untuk tidak makan terlebih dahulu sebelum kaum muslimin di sekitarmu mendapat bagian." Inilah pribadi Umar, sebagaimana yang dikenang sejarah dan memori manusia. Dia adalah menara Allah yang kokoh di dunia ini, serta hadiah bagi kehidupan manusia. Kita akan menghabiskan waktu dan kelezatan hidup kita bersama sejarah hidup beliau. Sejarah yang sepi dari kenikmatan dunia, tapi penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Khalid Muhammad Khalid. Meluaslah kebaikan itu. Ketika kota Makkah menyapa para tamu yang berkunjung dari berbagai penjuru Arab untuk menyaksikan festival Ukaz, di mana setiap kabilah Arab menunjukkan para penyair mereka yang hebat, para pemuda perkasa Quraisy pun tak ketinggalan menghiasi panggung pergulatan dengan aksi-aksi mereka yang luar biasa. Ketika Mekah menyampaikan salam perpisahan kepada para tamu yang hendak kembali pulang ke kampung halaman mereka, rupanya ada sekelompok tamu yang hatinya terpikat oleh keindahan kota Mekah. Mereka enggan kembali ke kampung halaman mereka dan lebih memilih untuk tetap berada di Mekah. Di antara kelompok tamu tersebut ialah seorang yang telah tua renta dengan jalannya yang tertatih. Ia melangkahkan kakinya menuju Darun Nadwah untuk menghabiskan sisa harinya bersama beberapa sahabat lamanya untuk mengenang masa lalu mereka. Ketika ia tengah dalam perjalanan, tiba-tiba ia bertemu dengan pengembala yang masih muda dari kalangan Arab Badui. Pengembala muda itu sedang mengembala hewan ternak milik salah seorang pembesar Quraisy. Ketika pemuda tersebut melihat sosok tua itu, tiba-tiba ia melontarkan ucapan, "Wahai saudaraku, apakah engkau belum mendengar kabar yang menggemparkan?" Kakek itu menjawab, "Kabar tentang apa, wahai anakku?" "Berita tentang seorang lelaki kidal, pemuda yang sering tampil gulat di pasar Ukas." "Ya benar. Ada apa dengannya, wahai anakku?" "Dia telah masuk Islam dan memeluk ajaran Muhammad." Tiba-tiba kakek tersebut terkejut sembari berkata dengan penuh hikmah, "Demi Allah, dia akan menambah kebaikan pada mereka atau ia justru menambah keburukan bagi mereka." Sementara itu pemuda kidal yang sering bergulat di pasar Ukas itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kabar yang disampaikan oleh pemuda Arab Badui itu ibarat kilatan cahaya fajar dan kilatan cahaya matahari di siang bolong. Sejak saat itu sebutan si kidal untuk Umar bin Khattab bin Naufail bin Abdul Uzza dari kabilah Bani Adi dihapuskan. Ia tidak lagi tampil gulat di pasar Ukas melawan pria-pria perkasa, namun kini sebutannya berubah menjadi Umar Al-Faruq yang akan melawan kebatilan di semenanjung Arab, baik di awal hari ataupun di akhirnya, bahkan di sepanjang zaman. Ia akan menjadi lelaki sejati yang mampu memenuhi bumi dengan keamanan, kasih sayang, dan petunjuk. Ia juga akan menjadi seorang guru yang mampu mencerdaskan otak-otak manusia dan dunia akan tunduk di bawah genggamannya. Tentu kelak ia akan menjadi sosok manusia yang Allah tinggikan derajatnya di atas derajat seluruh manusia dan kehidupan. Ia akan menyebarkan kebaikan bagi mereka ataukah keburukan.
Bagaimana seorang tua renta mampu memprediksi kejadian yang akan datang dengan cepat dan secerdas ini? Hakikatnya siapa saja yang dikehendaki Allah untuk menyaksikan pribadi Umar saat remaja meski hanya sekejap mata, maka ia akan mampu memprediksi hal serupa dengan prediksi kakek tua renta itu, serta mampu menerawang masa yang akan datang tanpa ada keraguan-raguan. Umar bin Khattab adalah pria perkasa, berbadan kekar, kulitnya kemerahan, memiliki telapak tangan dan kaki yang kokoh, bahunya lebar, tangkas dan berpostur jangkung. Jika ia berjalan bersama sekelompok manusia, ia adalah orang yang paling tinggi postur tubuhnya di antara mereka karena tinggi badannya melebihi standar. Dialah pria yang disifati dengan suaranya lantang ketika bicara, langkah kakinya cepat ketika berjalan, dan memiliki pukulan yang mematikan ketika ia memukul. Umar adalah pribadi yang tidak pernah takut kepada siapapun selama hidup di dunia. Ia tak pernah gentar apalagi ketakutan ketika melihat sesuatu yang menakutkan. Ia adalah anak yang mewarisi karakter ayahnya, perkasa lagi tak kenal rasa takut, tegas tanpa mengenal keraguan, dan bertekad kuat tanpa mengenal futur. Umar adalah sosok yang kepribadiannya mudah dipahami, mudah diketahui, serta mudah diprediksikan masa depannya. Entah masa depan yang positif atau negatif, ia adalah pribadi yang tegas, tidak pelin-pelan, dan tidak memiliki pribadi ganda. Titik berat kepribadiannya tidak mampu diembat oleh jiwa-jiwa selainnya, tidak pula diikuti oleh hawa nafsu yang menentangnya. Akan tetapi ia hanya berada dalam satu jiwa yang kokoh, di mana ada Umar. Disitulah nampak nyata kepribadian, kemauan, dan gaya hidupnya. Beliau berpendirian teguh, bukan tipe orang yang bermuka dua, sehingga beliau tidak berada di satu pihak dan di pihak lainnya, di mana kedua pihak tersebut saling bertentangan. Ia adalah lelaki super, mampu bergerak cepat dan tepat, melebihi para prajurit yang terlatih. Tak ada sedikit pun kesempatan bagi dirinya untuk tertinggal, membangkang atau memisahkan diri. Potret pribadinya unik, sedikit yang memiliki sifat seperti beliau. Sungguh Rasulullah SAW memahami benar keagungan yang Allah anugerahkan pada diri Umar. Beliau paham betul tentang kemampuan dan kepribadiannya, sebagaimana beliau paham dengan pangkat dan ketegasan dimiliki Amr bin Hisham. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memohon kepada Allah supaya menolong agama Islam dengan salah satu dari dua orang yang dia cintai, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Islam beruntung dengan keislaman salah satu dari dua orang yang dicintai oleh Allah, Umar bin Khattab, pemilik fitrah yang lurus, kuat, dan terlatih. Ia melandaskan segala sesuatu pada acara tauhid, sementara yang lain melandaskannya pada neraca kesyirikan. Akan tetapi akhir timbang membuktikan bahwa Umar bin Khattab lah pemenangnya. Sejak Umar bin Khattab mengucapkan kalimat La ilaha illallah, masa depan Islam semakin terang benderang bagaikan pancaran sinar fajar. Abdullah bin Mas'ud menuturkan, sejak Umar memeluk Islam, kami berada dalam kemuliaan hingga sekarang. Keislaman Umar merupakan sebuah kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan, dan kepemimpinannya adalah rahmat. Sungguh kami dahulu tidak bisa mendirikan sholat di Masjidil Haram hingga tiba masa keislaman Umar. Kekuatan yang mengakar dalam pribadi Umar akan selalu terlihat meskipun bagi kita tampak ekstrem, keras, dan kejam. Semasa ia berada dalam kejahiliahan, permusuhannya terhadap Islam hampir menyamai permusuhan seluruh kaum kafir Quraisy terhadap Islam. Pendiriannya yang kokoh tidak pernah sekalipun memalingkan beliau dari rencana-rencana yang telah beliau gariskan. Hingga saat itu, ketika beliau masih dalam keadaan musyrik, ada seorang sahabat yang menggambarkan kemustahilan Umar untuk masuk Islam. Sungguh, Umar tidak akan pernah masuk Islam hingga keledai milik Khattab juga masuk Islam. Sebaliknya, setelah ia masuk Islam, permusuhannya terhadap kesyirikan hampir menyamai permusuhan seluruh kaum muslimin terhadap kesyirikan. Bahkan sifatnya yang keras, rak, tapi adil dan cerdas sering dijadikan perumpamaan. Ia adalah satu-satunya sahabat yang sering berdialog dengan Rasulullah SAW. Terkadang ia mengusulkan sesuatu kepada Rasul dan beliau pun melaksanakan dan mentradisikan apa yang ia usulkan. Ia bersikap sangat keras terhadap musuh-musuh Islam. Inilah ciri khasnya di antara para sahabat. Jika dilihat, kerasnya beliau itu bukan karena ekstrim, keras kepala atau kejam, namun semata-mata hanyalah keunggulan dalam diri Umar. Semua karakter yang berkumpul pada diri Umar bin Khattab, mulai dari kewibawaan hingga kecakapannya dalam bertindak, menetapkannya dalam posisi yang unggul. Begitulah Umar yang sesungguhnya, seorang lelaki yang dibekali dengan tabiat kuat serta energi yang luar biasa, karakter yang selalu lurus menatap tujuan dan konsisten pada prinsipnya, baik ketika masih dalam keadaan tersesat maupun sesudah mendapat hidayah. Jika dirinya telah mengambil sikap dalam suatu keputusan, ia akan memenuhi target tersebut dengan sempurna. Hal ini bisa tercapai bukan karena sifat ghulu pada dirinya, tetapi karena ia telah mengerahkan seluruh kemampuannya serta karena keunggulan pribadinya yang luar biasa. Sesungguhnya, terdapat perbedaan besar antara tawafuk atau keunggulan dan tatarruf, ekstrim atau berlebih-lebihan. Tawafuk tumbuh secara alami, sedangkan tatarruf lebih mirip dengan penyakit yang menimpa seseorang. Tafawuk dihasilkan oleh dinamika
aktif serta tabiat baik yang tumbuh pada diri seseorang, sedangkan tatarruf merupakan salah satu tanda kecacatan dan penyakit. Tatawuk merupakan kekuatan lurus yang mengandung hikmah. Ia tidak akan meremehkan kebenaran atau menjauh dari kebenaran, dan yang ada dalam diri Umar adalah keunggulan dan kekuatan, bukan ekstremis dan kekerasan. Kondisi yang menyebabkan ia memilih Islam telah membongkar hakikat kepribadiannya dan telah menjelaskan semua perkara pada dirinya dengan sangat jelas. Pada suatu hari ketika matahari amat panas, ia keluar dari rumahnya dengan kebulatan tekad sambil membawa pedangnya dengan sangat gagah. Ia melangkahkan kaki menuju Darul Arqam, tempat di mana Rasulullah SAW beserta para sahabatnya terbiasa berzikir dan beribadah. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim melihat raut wajah Umar penuh kebencian dan rasa dendam. Rasa takut pun menghantui Nu'aim lantaran melihat raut muka Umar. Lalu Nu'aim pun mendekati Umar seraya bertanya, "Engkau mau pergi ke mana, wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku akan mendatangi seseorang yang telah pindah agama. Ia telah memecah belah kaum Quraisy, menampakkan mimpi-mimpi yang bodoh, mencela agama Quraisy serta mencaci maki kesesembahannya. Aku akan membunuhnya." Nu'aim terkejut mendengar ucapan Umar. Ia tidak berani bertindak dan ia juga tidak berani menentang sikap Umar. Ia hanya berkata pada Umar, "Seburuk-buruk usaha adalah usahamu ini dan seburuk-buruk langkah adalah langkahmu ini." Mendengar perkataan itu, Umar curiga terhadap Nu'aim. Apakah ia berkata padanya, "Sepertinya engkau telah pindah agama. Jika benar demikian, demi Lata dan Uzza engkau pasti akan menyesal." Mendengar perkataan Umar, Nu'aim paham bahwa Umar benar-benar akan melakukan usaha yang ia niatkan. Lantas ia pun memalingkan Umar dari pembicaraan tersebut kepada perbincangan yang menarik perhatiannya. "Wahai Umar, tahukah engkau bahwa saudarimu bersama suaminya, Sa'id bin Zaid, telah masuk Islam dan meninggalkan agama yang kau peluk sekarang? Saudarinya Fatimah binti Khattab, apa gunanya ia pergi ke Darul Arqam sedang bahaya telah masuk ke rumah serta tempat tinggalnya?" Dengan demikian ia merubah arah tujuannya. Kini ia berjalan menuju rumah saudaranya, ke rumah saudara iparnya Sa'id. Di dalam rumah, Sa'id bin Zaid radhiyallahu an bersama istrinya Fatimah binti Khattab dan Khabbab bin Arad masing-masing memegang lembaran yang memuat wahyu dari Allah, ayat-ayat Al-Quran. Mereka membaca dan mempelajarinya. Lalu tiba-tiba Umar mengetuk pintu rumah mereka dengan keras. Lantas salah satu dari mereka bertanya, "Siapa di luar?" "Umar." Mendengar jawaban tersebut, lantas Khabbab berlari mencari persembunyian yang jauh lagi aman sambil mengharap perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun saudari Umar beserta iparnya menyambut kedatangannya di depan pintu. Mereka berdua terkejut dengan kedatangan tiba-tiba. Dalam keadaan seperti ini, Fatimah binti Khattab tidak lupa untuk menyembunyikan lembaran-lembaran yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran di balik pakaiannya. Dengan mata yang memancarkan kemarahan, Umar berkata, "Bisikan apa yang kudengar dari kalian tadi?" Mereka menjawab, "Bukan apa-apa, ia hanya bisikan dan obrolan biasa. Aku mendengar bahwa kalian berdua telah berpindah agama." Sa'id berkata, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu berada di selain agama yang kau anut?" Umar tidak memberi kesempatan pada Sa'id untuk melanjutkan kata-kata yang ia sampaikan. Ia langsung menerkam Sa'id sekuat tenaga. Ia menarik kepala Sa'id, memiringkannya dan membantingkannya ke tanah, lalu ia duduk di atas dadanya. Ketika saudarinya maju untuk membela suaminya, ia terkena tamparan yang sangat keras dari Umar hingga wajahnya berdarah. Tamparan itu membuatnya menjerit keras karena sakitnya. Jeritannya tak terdengar tak bak sangkakala, berdengung dan bising. "Wahai musuh Allah, apakah engkau memukulku karena imanku kepada Allah yang Maha Esa? Jika benar demikian, lakukan saja. Aku akan tetap teguh bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Sekarang perhatikanlah dengan baik. Saat-saat yang menentukan telah tiba. Memberikan rambu-rambu perubahan, mengungkap karakter pribadi suci lagi kuat yang melahirkan fitrah lelaki yang agung ini. Ketika Umar berada dalam puncak kemarahan, kebenaran menghampiri hatinya dengan suara lantang. Tiba-tiba hatinya luluh dan menjadi kusuk. Itu disebabkan oleh kalimat-kalimat yang keluar dari bibir Fatimah yang menunjukkan suara kejujuran. Suara inilah yang dikenal dan mampu dipahami oleh orang-orang yang memiliki fitrah seperti fitrah lelaki agung ini. Sama halnya dengan seorang penunggang kuda yang kenal dan hafal dengan pegikan suara kuda yang sebenarnya. Jika keberanian Umar adalah keberanian dalam kekejaman dan pembangkangan, niscaya ia akan terus berada dalam kondisinya itu hingga tercapai semua yang ia inginkan. Hanya saja keberanian Umar adalah keberanian seorang pahlawan. Oleh karena itu ia langsung menerima kebenaran yang ada di hadapannya, kebenaran yang disampaikan oleh Fatimah binti Khattab yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia membuka hatinya untuk menerima kalimat-kalimat yang diucapkan yang penuh dengan cahaya kebenaran dan suara lantang kejujuran.
Seketika itu juga Umar bangkit dari atas dada Sa'id bin Zaid dan membentangkan tangannya ke arah Fatimah meminta lembaran yang ia lihat jatuh dari balik pakaian Fatimah. Berikan padaku lembaran ini, aku ingin melihatnya. Fatimah berujar, tak akan kuberikan, karena sungguhnya tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Pergilah untuk mandi dan bersuci. Lalu pergilah Umar membawaikan jiwa yang penurut. Padahal sebelumnya ia keras dan kejam. Ia pun kembali dalam keadaan jenggotnya meneteskan air sisa bersuci. Fatimah lalu memberikan padanya lembaran yang ia minta. Dan Umar membacanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas aras. Miliknya lah apa yang di langit, apa yang ada di langit, apa yang di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada sesembahan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Toha 1-8. Kemudian ia melanjutkan bacaannya hingga tiba pada ayat berikut. Dengan tenang dan khusyuk ia membaca dan perhatikannya. Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada sesembahan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingatku. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan engkau binasa. Toha 14-16. Usai membaca lembaran itu Umar memeluk dan mencium lembaran tersebut. Lalu ia berdiri sambil berkata, Zat yang memiliki ayat-ayat ini tidak mungkin akan sesembahan selainnya. Tunjukkan padaku di mana keberadaan Muhammad. Khabbab bin Arat kemudian keluar dari persembunyiannya setelah mendengar perkataan Umar tersebut. Ia berlari menuju Umar sambil berteriak, Wahai Umar, dengarlah kabar gembira ini. Demi Allah, Allah telah mengabulkan doa Rasulullah SAW untukmu. Umar mengayunkan langkahnya menuju perbukitan Safa, tempat keberadaan Darul Arqam. Di sana ia menyatakan diri masuk Islam dan di hadapan Rasulullah SAW, dan kaum muslimin pun memikirkan takbir yang menguncang seisi kota Mekah. Sesingkat itu terjadilah perubahan yang demikian dahsyat. Ia berpindah menuju puncak hidayah yang sebelumnya ia berada di puncak kesyirikan. Ia dahulu berjuang keras dalam menjaga sesembahan kaum Quraisy dari gusuran agama baru. Justru kini ia berada di pihak agama baru tersebut. Dengan segenap kekuatan dan keteguhannya, sungguh suatu masa yang telah dirancang oleh Zat yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui dengan sebaik-baik takdir. Umar yang dahulu membela kesucian masyarakat jahiliyah, ia percaya dan yakin bahwa itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Kini ia berubah menjadi jiwa yang berserah diri kepada Allah. Ia rela mengorbankan hidup dan kekuatan yang ia miliki demi menolong agama ini, dan ia yakin ini adalah kebenaran yang sesungguhnya. Ia lakukan itu untuk semata-mata berdasarkan keimanan yang tertanam di hatinya, bukan atas dasar hawa nafsu. Keimanan lelaki itu sungguh berbeda antara dahulu dan sekarang. Keimanannya dahulu adalah keimanan yang tidak memiliki landasan yang jelas, hanya mengikuti pada tradisi yang menghalangi akal dari kebenaran dan menutupi hati dari cahaya keimanan. Adapun keimanannya yang baru adalah keimanan yang bersandar pada bukti-bukti yang jelas, dan antara bukti-bukti itu adalah Umar yang dahulu membela kesucian masyarakat jahiliyah. Ia percaya dan yakin bahwa itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Kini ia berubah menjadi jiwa yang berserah diri kepada Allah. Ia rela mengorbankan hidup dan kekuatan yang ia miliki demi menolong agama ini, dan ia yakin inilah kebenaran yang sesungguhnya. Ia lakukan itu semua semata berdasarkan keimanan yang tertanam di hatinya, bukan atas dasar hawa nafsu. Keimanan lelaki ini sungguh berbeda antara dahulu dan sekarang. Keimanannya dahulu adalah keimanan yang tidak memiliki landasan yang jelas, hanya mengikuti pada tradisi yang menghalangi akal dari kebenaran dan menutupi hati dari cahaya keimanan.
Adapun keimanannya yang baru adalah keimanan yang bersandar pada bukti-bukti yang jelas. Di antara bukti-bukti itu adalah Allah yang dia sembah sekarang bukan terbuat dari bebatuan dan tanah liat, akan tetapi dia adalah cahaya langit dan bumi yang maha kuasa dan maha mengetahui segala sesuatu. Orang yang menyerukan agama baru ini, Nabi Muhammad SAW, bukanlah seperti pendeta-pendeta yang mencari rezeki dengan menjual patung-patung, mengokohkan kekuasaan mereka dengan memanfaatkan kebodohan manusia, serta mempromosikan kisah-kisah palsu dan dusta. Akan tetapi ia adalah Muhammad SAW yang tidak diragukan lagi kejujuran dan amanahnya, sebagaimana telah terbukti selama 40 tahun ketika ia hidup di lingkungan masyarakat dengan beribadah, menyucikan diri dan bekerja keras. Rekan-rekan barunya dalam agama ini bukan seperti rekan-rekannya yang lainnya hanya mementingkan kesenangan, berfoya-foya, berjudi, dan berbuat sia-sia. Mereka adalah sekelompok manusia agung yang meletakkan beban hidupnya, membebaskan diri mereka dari jeratan tipu daya kehidupan duniawi, dan tetap bersiap diri untuk mengemban risalah dan jihad yang agung ini. Sungguh manusia yang hidup bersama Muhammad SAW telah menemukan tujuan agung yang pasti akan mereka capai. Sedangkan manusia selain mereka yang umar tinggal jauh masih tetap asyik meramaikan meja-meja perjudian yang semakin hari menambah kebodohan pada diri mereka, atau berkerumun di sekitar anak panah tempat pengundian nasib untuk mengetahui nasib mereka di masa mendatang, atau bertawaf di sekeliling patung yang terbuat dari batu hasil ukiran tangan mereka sendiri, lalu mereka bersujud di hadapannya. Inilah keimanan yang hakiki yang berlandaskan atas bukti-bukti yang Allah tampakkan. Inilah keimanan yang dapat mengangkat kepala lebih tegak dan menjalin hubungan antara Allah dan hambanya secara langsung tanpa membutuhkan satupun perantara. Karakter seperti yang dimiliki Umar tidak rela untuk sekedar membeo. Ia akan menolak berbagai macam ketundukan dan ikut-ikutan tanpa alasan yang benar. Karakter seperti ini tidak akan mendapatkan lahan yang subur dan iklim yang cocok untuk berkembang, kecuali dalam agama baru ini, di mana seluruh manusia berkedudukan sama bagaikan anak sisir yang sejajar. Yang membedakan mereka hanyalah ketakwaan. Orang yang paling mulia di antara mereka adalah yang ketakwaannya kepada Allah paling tinggi. Dari agama ini, kesucian merebak dan kebenaran menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pelajaran-pelajaran hidup dan masa depan yang cemerlang terlihat jelas melalui ayat-ayat yang dilantunkan Nabi Muhammad SAW. Hati manusia dapat mendengarkan suara kebenaran darinya, dan hati dapat merasakan sejuknya keyakinan. Kekuatan dan kemuliaan hati memiliki peran besar dalam karakter unik seorang Umar. Setelah ia memeluk Islam, karakter ini jauh lebih bersinar daripada sebelum masa keislamannya. Karena dalam Islam, karakter seperti ini akan mendapatkan kecerdasan dan pedomannya. Bidangnya bukan hanya terkait dengan pepatungan bisu yang berada di sekitar Ka'bah atau perkara-perkara tak bernilai yang berkembang di masyarakat Mekah, akan tetapi berkaitan dengan langit dan bumi seisinya. Titik sentral perjuangannya sekarang adalah agama yang dia pahami melalui kecerdasannya yang cemerlang. Ia tahu bahwa agama ini tidak hanya berada di sekitar padang pasir, perkampungan unta dan dunia syair saja, akan tetapi ia akan merayap ke seluruh penjuru dunia, timur dan barat, hingga ia dapat dianut oleh seluruh penduduk makhluk di muka bumi. Dari sini timbullah kecemasan yang berasal dari kecerdasan diri Umar di awal keislamannya. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Bukankah kita berada di atas kebenaran, baik dalam keadaan hidup maupun mati?" Rasulullah SAW bersabda, "Tentu wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, kalian benar-benar berada di atas kebenaran, baik kalian hidup maupun kalian mati." Umar menyahut, "Lalu mengapa kita bersembunyi dalam melakukan ibadah? Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, engkau pasti akan keluar bersama kami untuk melakukan ibadah secara terang-terangan." Lalu Rasulullah SAW pun keluar bersama para sahabat dalam dua barisan. Umar berada pada salah satu barisan dan Hamzah paman Rasul berada di barisan lainnya. Berawal dari langkah dan strategi yang Umar usulkan kepada Rasulullah SAW, langkah-langkah yang penuh berkah terus berkelanjutan hingga 1400 tahun, dan ia tak akan berhenti sampai kapanpun. Lelaki yang dulu datang dengan menghunuskan pedangnya untuk membunuh Rasulullah SAW telah berubah dalam hitungan detik menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kini apa realisasi dari keinginannya dahulu? Apa kelanjutan yang akan ia perbuat? Dan reaksi apa yang ia tunjukkan pada pandangan barunya? Alur pikirannya yang cemerlang akan segera muncul, seakan apa yang ia lakukan telah terpetakan secara detail sebelumnya. Sekarang Umar akan melanjutkan langkah-langkah yang telah ia jalani sejak ia berada dalam kesyirikan. Akan tetapi ia akan menjalaninya dalam tingkatan yang lebih tinggi dan tujuan yang lebih mulia. Ya, dulu ia keluar dari rumah dengan menghunus pedangnya, berjalan menuju Darul Arqam untuk melawan yang ia duga kebatilan. Maka ia pun berangkat untuk mewujudkan impiannya dan melanjutkan rencananya.
Hanya saja sekarang ia tidak akan melawan kebenaran yang dulu ia sangka sebagai kebatilan. Akan tapi ia akan melawan kebatilan yang dulu ia sangka sebagai kebenaran. Ia akan melawan kebatilan yang sebenarnya, yang cukup lama ia tertipu oleh tipu dayanya. Sekarang setelah kebodohannya menutupi di hatinya telah hilang. Dengan lantang ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan satu tempat pun yang pernah aku duduki dengan kekufuran, kecuali aku akan menggantinya dengan keimanan." Kemampuan dan kecerdasan yang ia miliki menjadikannya siap bekerja di setiap saat, selalu memfokuskan pandangannya pada tujuan yang telah ia gariskan. Ia memang diciptakan dengan dan untuk hal kebenaran. Lelaki yang tak kenal futur dan tak pernah membiarkan terjadinya kelaliman meski hanya sekejap mata. Baginya kelaliman bukan sekadar perbuatan keji atau bencana yang akan turun, akan tetapi lebih luas dari semua itu. Menurutnya di antara bentuk kelaliman adalah ketika manusia tidak mampu menegakkan jati dirinya, melaksanakan kehendaknya dan mencapai hal yang diinginkan. Demikian pula, ia melihat bahwa bentuk lain dari kelaliman adalah ketika ia membiarkan bekas-bekas kejahilian tetap ada pada dirinya. Karena itulah ia sering berjalan menyusuri kota Mekah. Setiap langkah kaki yang ia pernah jejakkan untuk menentang Islam harus terhapus dan musnah oleh jejak kaki yang baru dengan melewati jalan yang sama sambil memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tempat yang ia hampiri untuk mengagungkan berhala kuras harus dihapuskan dengan singgahnya beliau di tempat-tempat tersebut untuk mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentu Umar akan menghapus jejak tingkah laku, kata-kata, bahkan kedipan mata yang ia maksudkan untuk menghina agama Allah selama 6 tahun sejak awal diutusnya Rasul hingga awal hari keislamannya. Ia akan menghapus semua jejak kejahatannya di semua tempat yang pernah ia hampiri. Setiap kejahatan yang pernah ia lakukan akan ia ganti dengan kebaikan. Ia akan membersihkan semua duri yang telah ia pasang pada jalanan yang selalu dilalui Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ia gantikan duri tersebut dengan bunga yang ia tanam penuh dengan rasa cinta dan pengorbanan. Ia rela menjual bagian dari hidupnya demi eksistensi agama ini, bahkan dengan seluruh hidupnya. Karakternya yang luar biasa akan menyapa semua ruang dan waktu. Kemudian ia akan menghapuskan keduanya agar ia dapat berkuasa dan unggul. Jika Umar pernah berbuat kesalahan pada suatu masa di sebuah tempat, lalu ia ingin menghapus kesalahannya, maka yang ia lakukan untuk menebus kesalahan tersebut bukan hanya fitrahnya saja yang segera menjauhi kesalahan itu, akan tetapi ia ingin melepaskannya secara keseluruhan dan melepaskan semua ruang dan waktu yang menjadi wadah kesalahannya. Karena itu ia ingin kembali ke tempat itu, dan jika mampu ia akan memutar ulang waktu yang telah berlalu untuk mengatakan bahwa kesalahan yang telah ia perbuat pada suatu waktu dan sebuah tempat sebetulnya tidak pernah terjadi. Tak ada tempat yang menjadi saksi atas kesalahannya dan tak ada waktu yang meliputinya. Itulah ia pergi ke setiap tempat yang pernah ia hampiri dengan melakukan kekufuran, kemudian ia gantikan dengan keimanan. Apakah hal ini sudah memuaskannya? Tidak, karena banyak amalan agung kelak yang selalu ia laksanakan hingga ia merasa bahwa ia telah suci dari kotoran-kotoran jahiliyah. Ia ingat bahwa kelaliman yang menimpa Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebab utamanya adalah keteguhannya dalam memeluk agama Quraisy. Sekarang setelah ia beriman, keislamannya harus menjadi faktor utama dalam mengarahkan alur pergerakan perjuangan Islam. Ya, jika kemarin kemusyrikan Umar adalah salah satu sebab larinya kaum muslimin yang ketika itu berjumlah sedikit ke rumah Arqam untuk melakukan ibadah, tapi sekarang keislamannya harus menjadi faktor utama dalam melaksanakan dakwah secara terang-terangan dan membuang cara lama, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan basa-basi dalam berdakwah. Umar pernah mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, faktor apa yang menghalangimu untuk berdakwah secara terang-terangan? Demi Allah, tidaklah aku menempati suatu majlis untuk melakukan kekufuran, melainkan aku datangi majlis tersebut untuk melakukan keimanan sebagai pengganti dan menghapus kekufuran itu tanpa rasa khawatir dan takut. Sungguh aku berazam, mulai hari ini kita tidak akan lagi menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi." Dan Rasulullah pun menyetujui pendapatnya, lalu dakwah mulai keluar dari tempat persembunyiannya menuju bumi Allah yang luas. Apakah sosok Umar sudah merasa cukup dengan hal itu? Tidak cukup. Karena di sana masih banyak langkah yang dapat mencengangkan akal kita. Umar senantiasa ingat bahwa dirinya dulu adalah salah satu kafir Quraisy yang merasa angkuh karena ia dapat menyiksa para sahabat Nabi SAW dengan tangannya. Sekarang ia akan menyerahkan keangkuhan itu kepada kaum muslimin. Jika sekarang ia belum mampu untuk melayangkan pukulan ke kepala dan punggung para kafir Quraisy, ia hanya akan membebaskan kaum muslimin yang lemah dari siksaan yang menimpa mereka. Atau ia ikut serta merasakan pedihnya siksaan tersebut agar mereka tahu bahwa sosok pahlawan kuat dan menakutkan itu juga ikut merasakan siksaan sebagaimana yang mereka rasakan. Penyiksaan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin bukan hanya dilakukan kepada Bilal, Khabab, Amir dan Suhaib serta orang-orang fakir dan lemah. Akan tetapi pemuda satu ini ikut merasakan pedihnya penyiksaan itu. Pemuda yang tidak dilakukan lagi akan kewibawaannya yang membuat hati berlari takut dari hadapannya.
Umar harus mendapatkan pukulan sebagaimana yang mereka dapatkan. Dengan sikapnya ini, penyiksaan dan pukulan yang mereka rasakan tidak menjadikan mereka terhina dan patah semangat. Sehubungan dengan itu, semakin tampaklah kesempurnaan keislaman Umar radhiyallahu an dengan berdiri bersama kaum muslimin dalam menebus harga diri demi tegaknya panji Allah Subhanahu wa taala. Beginilah cara berpikir Ibnu Khattab. Begitu juga cara berpikir orang yang memiliki karakter kokoh dan fitrah yang lurus. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Ia adalah sosok yang selalu diikut-takuti, sampai-sampai untuk membenci sosoknya dengan hati yang terdalam adalah sebuah taruhan yang merugikan. Jika Umar hendak menjadi orang yang beruntung dan mendapat pertolongan, bukanlah hal yang sulit baginya. Akan tetapi ketika ia kalah, itu merupakan permasalahan besar baginya dan ia mencari solusi sendiri dengan perjuangan yang luar biasa tanpa bantuan dari orang lain. Siapakah di antara orang-orang Quraisy yang berani memukul Umar? Umar telah berazam bahwa ia akan menghapus siksaan yang menimpa rekan-rekannya dengan cara ia sendiri, dengan datang dan menanggung siksaan itu. Ya, ia telah memutuskan dan berkehendak, maka ia mesti akan mewujudkannya dan harus ada jalan untuk mencapai keinginannya. Umar telah menuliskan rencananya. Ia memulai pertolongan dakwahnya dengan mendatangi Abu Jahal. Setelah ia tiba di rumah Abu Jahal, ia mengetuk pintu rumahnya. Ketika Abu Jahal keluar, ia terkejut ketika melihat yang datang adalah Umar. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, ia langsung menutup dan mengunci pintu rumahnya. Tidak cukup sampai di sini, ia melanjutkan rancangannya. Ia menuju rumah pembesar-pembesar Quraisy untuk menantang mereka. Ia berharap semoga ada salah satu dari kafir Quraisy yang merespon tantangannya hingga menjadi peperangan sengit, dengan harap semoga dapat menyisakan pukulan dan luka pada pihak musuh. Akan tetapi mereka semua merasa takut dan menghindar darinya. Akhirnya ia memutuskan untuk menemui mereka di Ka'bah karena biasanya mereka berkumpul di sana. Ketika ia sampai di sana, lantas ia mulai membuka percakapan dengan mereka. Mari kita simak apa yang beliau ceritakan sendiri mengenai hal ini. Orang-orang ramai memukulku dan aku pun memukul mereka. Lalu datang pamanku dan berkata, ada apa gerangan? Mereka menjawab, ini semua disebabkan oleh Umar Ibnu Khattab. Lalu pamanku berdiri di sekitar Hijr Ismail. Saya berkata, ketahuilah bahwa aku telah memberi jaminan bagi putra saudariku ini. Kemudian orang Quraisy pun bubar. Akan tetapi sampai saat ini aku masih saja melihat sebagian kaum muslimin yang disiksa, sedang aku tak ada satupun yang menyiksaku. Aku lantas bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku tidak mengalami siksaan sebagaimana yang mereka alami? Aku pun mendatangi pamanku lalu berkata kepadanya, aku kembalikan jaminanmu bagi diriku kepadamu. Ia berkata, jangan kau lakukan itu wahai anak saudariku. Tidak, aku tak akan mengembalikan jaminanmu itu. Sudahlah kalau begitu, sekarang lakukanlah apa yang kau mau. Setelah jaminan dari pamanku itu dicabut, aku kembali baku hantam dengan mereka sehingga Allah memuliakan kami dengan Islam. Inilah perangai yang tampak dari pribadi Umar, perangai yang memancar dari karakter yang telah terpenuhi semua unsur kesempurnaan dan kekuatannya. Karakter keikhlasannya dalam mengemban tanggung jawab tidak dapat diusik sedikit pun dan tidak seorang pun bisa menutupi kecemerlangan jati dirinya. Lelaki yang mengambil sikap seperti ini dengan tegas pada awal keislamannya adalah sosok yang akan kita temui nanti. Beliau adalah Amirul Mukminin. Bersama pasukannya ia meruntuhkan kekuasaan Kisra dan Kaisar. Suatu hari ia berbicara di atas mimbar setelah meminta kaum muslimin untuk berkumpul. Wahai sekalian manusia, sungguh aku melihat diriku sedang mengembala kambing milik bibiku dari Bani Makhzum dengan upah segenggam kurma atau anggur kering kismis. Kemudian ia turun dari mimbar dengan menyisakan keheranan dan tanda tanya pada benak para pendengar. Lalu majulah seorang lelaki yang tidak mampu menahan keheranannya mendekati beliau. Dia adalah Abdurrahman bin Auf. Ia berkata kepada Umar, apa yang kau maksud wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, celakalah engkau wahai Ibnu Auf. Tadi aku menyendiri, lalu aku mendengar bisikan dari jiwaku, engkau adalah Amirul Mukminin. Tidak ada seorang pun perantara antara engkau dan Allah. Lalu sekarang siapa yang lebih utama darimu? Setelah itu aku berkeinginan untuk memahamkan jiwaku tentang kemampuan dan harga diriku yang sebenarnya. Begitulah karakter yang lurus, tidak ada kebentukan padanya. Ia tidak bisa bersabar sedikit pun untuk menghilangkan penghalang-penghalang dari kebenaran. Fitrah yang lurus ini telah menjadikan pemiliknya sebagai lelaki yang jujur dan agung. Ia tidak mengharap imbalan atau rasa terima kasih atas apa ia perbuat. Karakternya yang sempurna menjadikan semua yang ia lakukan diniatkan untuk menolong Sang Pencipta dan agamanya. Setiap kali ia memenuhi ruang kosong dengan aktivitas dan kemampuan yang luar biasa. Setiap kali ia menampakkan kejayaan jiwanya yang tak pernah habis. Setiap kali ia menegakkan panji-panji Allah, menghancurkan benteng-benteng kesyirikan dan menunaikan hak manusia. Setiap kali ia melakukan itu semua, ia merasa bahagia dan sangat bahagia. Baik, untuk sementara itulah yang dapat kita bacakan dulu. InsyaAllah kita lanjutkan nanti yang masih tentang bercerita atau membahas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.